Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat. Jadi renungan singkat pada pagi hari ini judulnya adalah Hidup dalam Kasih. Ayat intinya terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita tahu bahwa kasih itu mungkin kelihatannya sesuatu hal yang gampang diucapkan ya, apalagi kita sebagai orang Kristen pasti sering banget mendengar khotbah-khotbah atau pelajaran-pelajaran tentang kasih. Jadi kita sebagai manusia tentu kita pasti tahu kalau kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Yang itu berarti bahwa kita menikmati dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang wajar jika kita memiliki hubungan dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial ini, itulah yang membedakan kita antara manusia dan binatang. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Pada zaman dahulu, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kita tahu bahwa melakukan pengorbanan seperti itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah atau hal yang sepele. Itu merupakan suatu hal yang besar dan membutuhkan kasih di dalamnya. Mereka yang melakukan perintah ini atau perintah kasih ini, Yesus menyebutnya sebagai sahabatnya, yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua orang Kristen, dari anak-anak sampai orang tua, dapat dengan mudah berbicara tentang kasih, walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita sendiri ini tidak semudah itu untuk melaksanakan kasih. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun lewat bacaan hari ini kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana caranya seorang Kristen hidup dalam kasih. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kehidupannya. Jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja jemaat itu sendiri. Bukankah banyak gereja atau jemaat yang sering kali berbicara kasih, tetapi dalam pelaksanaannya itu nol atau tidak melakukan apa yang mereka ajarkan? Ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Semoga kita, saya termasuk kalian yang mendengarkan video ini, tidak hanya pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya saja, tetapi kita dapat melakukannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat tunjangan pertolongan-Mu dari sepanjang malam peristirahatan kami sampai pada pagi hari ini dengan baik. Biarlah ya Tuhan, kami dapat mengasihi sesama kami dan kami dapat menghidupkan kasih dalam kehidupan kami dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam segala doa harapan kami Bapa, kami telah berdoa. Amin.